Kami dari kelompok keempat akan menjelaskan kasus pelecehan seksual pada perempuan di lingkungan universitas dan kesadaran mahasiswa akan adanya pelecehan seksual. Namun, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Next. Yang pertama ada Lydia Rosalinda Anggraini. Kemudian, next. Ada Aisyah Koirunisa. Next. Ada Jessica Kizia Lubis. Next. Ada Kalisa Putri Sutajo. Next. Ada Yulian Dini Harika Putri. Next. Ada Bintang Sukma Natasha Putri. Next. Sebelum kami ke materi, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Brawijaya beserta rekan-rekan Wakil Rektor Universitas Brawijaya. Next. Terima kasih juga kepada Bapak Wisnu Barlianto sebagai Dekan Fakultas Kedokteran beserta Wakil Dekan-dekannya. Next. Terima kasih juga kepada Ketua Jurusan Kedokteran, Ibu Dr. Masuro Rahayu, beserta Ketua Prodi Kedokteran, Ibu Dr. Triwahju Astuti, Magister Kesehatan. Next. Dan terima kasih kepada dosen kami, mata kuliah kewarganegaraan, Ibu Profesor Dr. Insinyur Komariatus. Next. Di berikut adalah daftar isi dari makalah kami, saudara dapat lihat. Next. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari makalah kami itu adalah maraknya pelanggaran HAM yang dialami perempuan, terutama di lingkungan universitas. Pemenuhan akan hak-hak dasar perempuan masih menjadi pertanyaan besar bagi lingkungan kita. Dampak dari kekerasan seksual ini sangat merugikan korban, di mana dampak dari kekerasan seksual ini tidak hanya dari segi fisik, tapi fisikis juga ada. Misalnya dari psikologi sendiri itu korban kekerasan dapat mengalami trauma yang mendalami stres berat dan mengganggu perkembangan otaknya. Sedangkan secara fisik, kekerasan seksual dapat mengakibatkan adanya penularan penyakit menular seksual atau PMS, serta potensial mendapat luka internal dan pendarahan. Next. Bab 2, tinjauan pustaka, hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia. Kesetaraan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yaitu selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berlokal, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Adapun hak asasi ekonomi atau property right yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatnya. Selanjutnya ada hak-hak politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih atau dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, dan sebagainya. Ada juga hak asasi atau mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kebiasaan hukum dan pemerintahan atau right of legal quality.
Dan ada hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right, yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Dan terakhir ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan atau prudential right, yaitu peraturan dalam penanganan, penggeledahan dan peradilan dan sebagainya. Adapun yang secara mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak tidak hak asasi manusia HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan Lalu, di Indonesia, upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain ada kepolisian, kejaksaan, Komnas HAM, Pengadilan HAM, YLBHI, dan KPAI. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya, kekerasan seksual. Jadi, kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai penghukuman bernuansa seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan pernikahan, pemaksaan kehamilan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, pengendalian atau kontrol seksual, prostitusi paksa, pelecehan seksual, serta intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan. Next. Kemudian kekerasan seksual terhadap perempuan masih terjadi di berbagai negara dan budaya. Perempuan dan anak sering menjadi target tindak kekerasan seksual termasuk tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual karena seringkali dianggap lemah. Kejahatan seksual yang terjadi pada perempuan merupakan satu bentuk tindak kejahatan universal yang terjadi berulang-ulang di berbagai tempat dalam jangka waktu yang panjang. Pada lingkup publik dan komunitas tercatat 3.915 kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu pencabulan sebanyak 1.136 kasus, perkosaan 762 kasus, pelecehan seksual 394 kasus, dan persetubuhan 156 kasus. Slide selanjutnya. Kemudian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual itu tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bab 14 tentang kejahatan terhadap kesusilaan, pasal 290 KUHP yang menyatakan hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian untuk metodologi penelitian, metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan, di mana dilakukan proses pengumpulan data dan informasi melalui jurnal penelitian, buku, dokumen elektronik, maupun undang-undang, yang kemudian data-data akan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Kemudian hasil penelitian yang didapatkan adalah kasus kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun, dan kasus kekerasan seksual ini secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan. Sepanjang tahun 2020, kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan masih terus terjadi, baik di lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan berbasis agama. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan belum bisa menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Dan untuk pelaku kekerasan seksual seringkali bukan merupakan orang asing. Hampir semua pelaku merupakan orang yang dikenal baik oleh korban, seperti pacar, senior dalam organisasi,
dosen, dan keluarga atau pengurus lembaga pendidikan. Hal ini dibuktikan dalam sebuah studi tentang agresi seksual yang dialami oleh 109 perempuan di universitas. Ditemukan bahwa hanya 6% dari pelaku adalah orang asing. Kemudian beberapa bentuk pelecehan seksual yang dapat diidentifikasi secara umum itu ada membangun hubungan romantik atau seksual, pengiriman surat, pesan, atau gambar yang bersifat seksual tanpa kehendak dari penerima, kemudian ada menyuap seseorang untuk melakukan aktivitas seksual dengan imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan atau studi, kemudian mengelus atau merampas bagian tubuh tanpa konsen, serta mengarahkan pembicaraan ke arah seksual yang tidak diinginkan. Dan lebih banyak kasus kekerasan seksual itu sebenarnya terjadi di lingkup privat dibandingkan dalam ranah komunitas atau publik. Hal ini ditinjau dari kasus kekerasan seksual yang tercatat oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2020. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya mengenal seseorang itu nggak menjamin kalau kita akan aman dari pelecehan seksual. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa pelaku-pelaku pelecehan seksual itu bisa siapa saja, bisa teman, kerabat, pacar, atau bahkan guru atau dosen. Namun masih banyak juga jenis-jenis pelecehan seksual yang terkadang terlewat gitu dari pikiran kita, misalkan seperti bergurau dengan menggunakan istilah-istilah seksis yang menimbulkan ketidaknyamanan juga termasuk dalam pelecehan seksual apabila korban atau target gurauan merasa tidak nyaman. Kemudian memaksa seseorang menonton tayangan pornografi. Kemudian mengomentari seseorang dengan istilah seksual yang merendahkan. Dan juga tatapan yang tidak diinginkan ke wilayah kelamin juga masih seringkali belum bisa diidentifikasi oleh orang-orang sebagai pelecehan seksual, padahal sebenarnya bisa termasuk. Pelecehan seksual merupakan kasus yang sangat berbahaya, terlebih lagi jika tidak dibarengi dengan pengetahuan-pengetahuan tentang jenis-jenis kekerasan seksual. Kenapa? Karena kalau kita saja tidak bisa mengidentifikasi kekerasan seksual tersebut, gimana caranya kita bisa melaporkan ataupun kita bisa mencegah perilaku tersebut. Mungkin bisa di next. Nah, selain kesadaran dan pengetahuan kita mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, yang penting juga adalah peran dari petinggi-petinggi kita, misalkan petinggi di universitas dan juga di pemerintah. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa pelaku pelecehan seksual itu bisa siapa saja, termasuk dosen ataupun guru. Maka dari itu, universitas juga harus memiliki kebijakan-kebijakan yang bisa membuat mahasiswa-mahasiswanya atau penyintas merasa aman dan juga menciptakan ruang yang aman bagi para penyintas untuk membuka suara. Selain dari universitas, kita sebagai mahasiswa juga bisa berperan untuk menciptakan ruang aman tersebut, yaitu dengan tidak menyalahkan korban dan juga tidak mendukung pelaku yang pasti. Jika membahas kejahatan seksual di ranah atau di lingkup universitas, kita seperti yang sudah disebutkan tadi membutuhkan kebijakan dari universitas. Tapi nyatanya masih banyak mahasiswa yang mengaku bahwa kampus mereka atau perguruan tinggi mereka itu nggak punya prosedur atau kebijakan terkait pelecehan seksual di area universitas. Nah, kekosongan instrumen ini dari mahasiswanya. Perlu kita ingat bahwa tindak kekerasan atau penyiksaan merupakan pelanggaran dari HAM sesuai dari UU RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Tingginya kasus pelecehan seksual, terutama pada perempuan, dari tahun ke tahun seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama orang-orang yang berwenang, untuk mengupayakan pencegahan, penanganan, serta pemberantasan pelecehan seksual di Indonesia.
Baik, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Lydia tadi, kelompok kami mengambil beberapa kesimpulan dari topik permasalahan ini, yakni kekerasan seksual itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang angkanya itu masih terbilang tinggi di Indonesia, apalagi terhadap perempuan. Nah, dan untuk itu, kesadaran mahasiswa merupakan salah satu langkah awal yang baik dalam upaya pencegahan, penanggulangan, maupun pemberantasan kasus-kasus pelecehan seksual, terutama di lingkungan universitas. Dengan meningkatnya kesadaran mahasiswa, itu kita juga bisa membantu meyakinkan para korban untuk berani menyuarakan suaranya dan tidak takut melaporkan tindak kejahatan yang mereka alami. Untuk sarannya, kami sebagai tim peneliti berharap agar lebih banyak masyarakat yang menyadari bahwa pentingnya edukasi mengenai pelecehan seksual. Selain itu, kami juga berharap bahwa lingkungan universitas berperan lebih aktif untuk membantu korban, sehingga seperti yang sudah tadi saya sampaikan, korban akan berani untuk angkat bicara, sehingga para pelaku juga mendapat hukuman yang sesuai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dia langsung raiskan. Baik, untuk pertanyaan pertama kepada Sarah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, kenapa masih banyak kasus pelecehan terhadap perempuan? Padahal mungkin sudah ada regulasi-regulasi hukum yang sudah mengatur tentang hal tersebut. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Sarah. Jadi, menurut kami, kenapa masih banyak terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan itu, mungkin salah satu alasannya adalah karena perempuan dan juga anak itu masih dianggap target yang vulnerable gitu, target yang lebih lemah, yang bisa dianggap lebih lemah. Jadi karena itu banyak yang menargetkan perempuan dan juga anak. Kemudian seperti yang kita sudah tahu dari dulu kan banyak banget yang menyuarakan tentang kesetaraan perempuan dengan kesetaraan gender. Hal ini juga berperan walaupun sudah banyak yang menyuarakan tentang hal ini, tetapi masih banyak yang memandang rendah perempuan atau objectifying women, sehingga masih menganggap perempuan itu seperti benda atau barang yang bisa mereka dalam tanda kutip pakai, sehingga kasus pelecehan terhadap perempuan masih tinggi, terutama di Indonesia yang notabene merupakan negara yang masih berkembang. Untuk mungkin itu jawaban dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, mungkin kalau dari menambahkan, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kepada Valen, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin berdasarkan kesimpulan dari kalian yang bahwa nilai dari kekerasan seksual di Indonesia ini masih tinggi, saya ingin bertanya, apa penyebab dari perempuan korban kekerasan seksual ini tidak melapor ke pihak berwajib, dan mungkin apa langkah yang paling tepat untuk dilakukan? Mungkin sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Mungkin saya izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Penyebab banyaknya perempuan korban kekerasan seksual itu tidak berani untuk melaporkan kejadian yang mereka alami, itu biasanya disebabkan karena adanya stigma yang berkembang di masyarakat. Jadi bahwa korban kekerasan seksual itu dianggap sebagai pihak yang bersalah. Mereka dianggap sebagai perempuan penggoda atau tidak memiliki akhlak yang baik. Dan menurut masyarakat sudah pantas bahwa perempuan itu untuk mendapatkan kejadian yang dia alami. Mungkin selain itu juga masyarakat kita ini masih memandang tinggi keperawanan. Jadi kekerasan seksual di luar nikah itu dianggap menghancurkan
hidup korbannya itu secara total. Akibatnya, ketika seorang perempuan menjadi korban kekerasan seksual, masyarakat langsung berpandangan bahwa masa depan korban ini sudah hancur. Lalu untuk tindakan yang dapat kita lakukan, yang pertama tidak menyalahkan korban. Jadi karena korban itu sangat takut dengan hal-hal yang bisa menyudutkan mereka. Oleh karena itu kita bisa mengatakan kepada korban seperti ini bukan salah kamu gitu, supaya korbannya itu berhenti menyalahkan diri sendiri dan bagaimanapun kondisinya serangan seksual itu bukanlah salah korban. Yang kedua itu bisa mengarahkan korban kepada bantuan yang profesional. Contohnya menyarankan korban untuk ke psikolog atau melaporkan kejadian yang ia alami ke pihak yang berwenang. Langkah yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita perlu mendukung segala langkah yang dilakukan oleh korban. Karena untuk melaporkan kejadian yang dialami korban itu mereka perlu memiliki keberanian yang cukup besar. Oleh karena itu kita perlu memberikan dukungan kepada mereka. Mungkin sekian dari saya. Kepada teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan. Baik, izin menambahkan sedikit, mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan sebelumnya, saya izin menambahkan juga bahwa seperti yang sudah dibilang Aisyah tadi, bahwa korban itu tidak salah. Jadi itu yang harus ditanam pada pemikiran korban itu sendiri dan juga pada masyarakat. Kemudian harus disingkirkan juga perilaku seperti victim blaming, karena dalam kekerasan seksual itu yang harus kita ingat adalah selalu pelakunya bermasalah gitu. Jadi jangan sampai berpikiran sebaliknya bahwa korban yang menggoda, tetapi kita harus ingat bahwa pelaku itu akan melakukan apa yang ia rencanakan tanpa harus ada dorongan dari siapapun. Terima kasih. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada Akila, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Akila Mandakalica dari kelompok 10. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk membantu dalam pencegahan atau penanggulangan pelecehan seksual, terutama di lingkungan sekitar kita, di lingkungan universitas begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Akila atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya mencoba jawab. Untuk pertanyaan Akila tadi mungkin sedikit sudah disinggung sama teman-teman lewat pertanyaan sebelumnya. Yang pasti kalau kita bertemu korban, kita sebagai mahasiswa, sebagai lingkungan terdekat, kita harus mendukung secara emosional. Karena kita nggak boleh malah menyudutkan korban. Kita harus membantu korban sebisa mungkin agar korban terus berani untuk bersuara, sehingga para pelakunya itu mendapatkan hukuman yang seharusnya. Terus mungkin juga sebagai mahasiswa, salah satu cara agar kita bisa memberikan edukasi kepada lingkungan kita adalah dengan melalui campaign. Kan banyak organisasi sekarang yang memang mengangkat topik pelecehan seksual. Mungkin kita sebagai mahasiswa kita bisa mulai dari situ untuk meningkatkan kesadaran terkait pelecehan seksual ini kepada sesama teman. Mungkin seperti itu. Pada teman-teman yang lain, apakah ada yang menambahkan? Baik, mungkin kalau tidak, kepada Akila, apakah sudah menjawab? Sudah sangat menjawab, terima kasih. Baik, mungkin karena itu tadi pertanyaan terakhir, sesi forum bisa kami tutup. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.